Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Makin mendekati balapan Australia, sebuah tur seri Asia yang juga ditunggu-tunggu oleh para pembalap karena karakter sirkuitnya. Seperti halnya Mandalika, Phillip Island bisa mendatangkan hasil yang memberi kejutan yang tak seperti balapan-balapan Eropa. Apa saja persiapannya? Kita bahas. Yang pertama ada dari Honda. Dengan hanya 7 poin yang diperoleh sejauh ini di kejuaraan dunia MotoGP, Luca Marini bertekad untuk melakukan yang terbaik saat memulai putaran sulit lainnya di Asia. Dimulai dari akhir pekan ini nanti di Australia. Pembalap Italia itu memulai visi tentang GP Australia dengan mengingat keindahan Phillip Island dan putaran positif di Motegi. Australia adalah tempat yang indah dan sirkuitnya benar-benar unik. Bukan hanya lokasinya, tapi juga tata letaknya. Di Jepang, kami mampu meraih beberapa hasil yang baik untuk situasi kami, meskipun kami tahu sebelum tiba bahwa itu akan sulit. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap tepat saat menghadapi balapan mendatang. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang, akhir pekan ini, karena banyak hal yang bisa terjadi di Phillip Island. Ini adalah awal dari periode yang sangat sibuk dengan 3 balapan ini. Jadi penting untuk menghadapi semuanya dengan cara yang tepat. Nah, sebelumnya, Luca juga memprotes bahwa MotoGP terlalu sering menyorot sisi depan balapan, padahal tak ada duel di sana. 3 dari 4 balapan MotoGP terakhir, termasuk Grand Prix Jepang terakhir, memperlihatkan pemenang balapan juga dianggap memimpin setiap putaran. Itu tidak cocok untuk tontonan TV yang bagus. Namun, beberapa pembalap telah menyoroti bahwa beberapa pertarungan terberat di MotoGP terjadi di luar kamera. Contohnya adalah untuk posisi di kelompok tengah dan seterusnya. Di belakang selalu ada pertarungan hebat, lanjut Luca Marini. Setiap kali saya mengatakan itu, kami juga memerlukan kamera lain di belakang untuk merekam pertarungan dari posisi 7 hingga akhir. Karena ada beberapa gerakan gila, sangat menarik. Beberapa gerakan keras itu terjadi pada putaran pembukaan balapan Jepang. Terjadi kekacauan besar di lap pertama. Saya kehilangan banyak waktu dan posisi, kata pembalap Repsol Honda itu yang tadinya berada di posisi ke-20 di grid. Jadi balapan saya sedikit rumit, tapi kemudian saya mampu menyalip beberapa kali. Kami tahu di awal akhir pekan ini bahwa lintasan ini bisa jadi salah satu lintasan terburuk bagi kami karena cengkeraman di sini sangat rendah. Jadi saya pikir dengan posisi 13 di sprint dan posisi 14 di GP, kami mencapai hasil terbaik yang kami bisa. Satu-satunya penyesalan pembalap Italia itu adalah dia tidak mengikuti pertaruhan pembalap LCR Takaaki Nakagami pada ban belakang lunak, yang membawa pembalap Jepang itu di posisi ke-13. Saya pikir medium adalah pilihan yang tepat. Tapi melihat performa Taka dengan ban lunak, saya berpikir ban lunak jauh lebih cocok untuk motor kami. Itu hanya masalah bagaimana mengelolanya sepanjang balapan. Pada akhirnya, Takaaki Nakagami masih sangat cepat. Menurut saya, dia adalah pembalap Honda tercepat di lintasan. Jadi, ban belakang yang lembut bisa menjadi pilihan yang lebih baik setelah melihat datanya. Bicara soal pengereman, cara menghentikan motor jauh lebih sulit dengan ban medium. Dan terutama, grid tepi saat Anda menyentuh gas, mudah tergelincir dan tidak pernah berakselerasi. Tapi kemudian, saya melihat orang Michelin dengan usulan pilihan ban dan semua orang memilih medium. Jadi, saya tidak ingin membuat kami menjadi satu-satunya orang dengan ban belakang lunak. Namun positifnya, Taka memenangi balapan Honda dengan ban lunak karena dengan cara ini, kami dapat membandingkan data dan memperoleh informasi lebih banyak untuk masa mendatang dan tahun depan. Phillip Island, tempat berlangsungnya MotoGP Australia akhir pekan ini, menjadi lokasi pertaruhan ban terkenal yang dilakukan oleh penantang gelar Jorge Martin 1 tahun lalu. Pembalap ramak itu memimpin sebagian besar balapan dengan ban lunak, sebelum disalip oleh para pesaingnya yang memakai ban belakang medium di putaran terakhir. Sedangkan dari rekan setimnya, dalam 4 balapan terakhir, Joan Mir hanya finish 1 kali. Dan itu merupakan tren terkini yang ingin dia lihat berubah paling cepat di GP Australia akhir pekan ini. Tepat di sirkuit yang penuh kenangan indah bagi mantan juara dunia itu. Joan Mir memberikan visinya tentang putaran berikutnya dari kejuaraan dunia MotoGP. Dimulai dengan mengingat kembali apa yang baik tentang sejarahnya di lintasan Australia. Saya sangat suka pergi ke Phillip Island. Itu adalah lintasan yang hebat, dan saya memiliki banyak kenangan indah di sana. Sebagai debut kejuaraan dunia saya, dan juga memenangkan gelar pertama saya. Yakin bahwa dirinya bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan.
Sebenarnya, dia juga berharap agar perlombaan tidak dipengaruhi oleh orang lain, seperti yang terjadi sebelumnya. Tampaknya, Mir masih mengingat nasib buruk yang dialaminya baru-baru ini dengan Alex Marquez. Yang kami butuhkan akhir pekan ini adalah kualifikasi yang lebih baik dan sedikit keberuntungan. Kami tidak dapat terus mengalami hal-hal seperti ini seperti pada balapan sebelumnya, karena kami kehilangan terlalu banyak data. Saya tahu kecepatan kami bagus, dan saya tahu kami mampu melakukan lebih dari yang telah kami tunjukkan di balapan sebelumnya. Sedangkan dari garasi lain, Raul Fernandez juga bersemangat untuk balapan di Phillip Island. Secara tradisi, sirkuit ini sangat bagus untuk Aprilia. Raul Fernandez menuju GP Asia di Australia dengan keyakinan tinggi karena dia yakin bahwa Phillip Island adalah sirkuit yang sesuai dengan karakter Aprilia. Pembalap Trackhouse Racing itu mengawali dengan menunjukkan kegembiraannya terhadap format lintasan Australia. Saya sangat senang bisa pergi ke Australia. Sirkuit Phillip Island adalah lintasan yang sangat bagus, sangat berbeda, dan memiliki banyak tikungan cepat. Saya sangat menikmati balapan di sana. Dan karena kami hanya ke sana setahun sekali, saya bertekad untuk memberikan yang terbaik dan menikmatinya semaksimal mungkin. Pembalap Spanyol itu sepenuhnya yakin bahwa lintasan tersebut akan membantunya meraih hasil yang baik. Dan itulah keinginannya, bukan hanya untuk putaran ini, tapi juga untuk apa yang masih akan dilombakan pada tahun 2024. Secara tradisional, sirkuit ini sangat bagus untuk Aprilia. Jadi, saya akan mencobanya mencetak poin agar dapat menyelesaikan bagian terakhir musim ini sebaik mungkin. Berita lain datang dari Marc Marquez yang mulai kehabisan mesin, dan salah satunya karena kebakaran di Indonesia. Race ini dengan 4 mesin adalah pembalap Ducati yang paling banyak mencapai batas dalam 2 balapan berikutnya sebelum mesin ke-8 yang terakhir akan diaktifkan di Malaysia. Dengan hanya 4 balapan tersisa musim MotoGP 2024, situasi mesin Marc Marquez memprihatinkan. Pembalap tim Gresini itu melihat 3 diantaranya sudah pensiun, ditambah yang terakhir gagal di Indonesia. Hal ini membuat Cervera hanya memiliki 4 unit lagi yang dapat digunakan. Tentu, 2 akan standby dan 2 adalah cadangan. Semuanya sudah terpakai untuk balapan di 2 Grand Prix berikutnya, Australia dan Thailand. Dengan statistik tersebut, sejauh ini dia menjadi pembalap Ducati yang mencapai batas maksimal di akhir musim. Karena Banaya memiliki hingga 6 unit dan Martin 7. Di Indonesia, di luar dugaan, mesin Marc Marquez berkata cukup di pertengahan balapan saat terbakar. Sebuah setelan yang sebenarnya tidak direncanakan untuk dipasang. Dia hanya menjalani 10 sesi, namun dia mulai mendapatkan kehebohan pada balapan hari Minggu di Mandalika. Di sisi lain, Pecco Bagnaia masih memiliki 6 mesin dan hanya 1 yang harus dilepas. Jorge Martin, pemimpin kejuaraan, memiliki 7 mesin tanpa ada satupun mesin yang gagal. Untungnya, semua keributan teknis ini tidak akan berpengaruh dalam perebutan gelar juara dunia Marc Marquez. Lalu, bagaimana sebenarnya peraturan kerja soal mesin tersebut? Peraturan MotoGP mengizinkan pengendara untuk menggunakan hingga 8 mesin sepanjang musim. Tapi hanya mesin ke-8 yang dapat digunakan setelah balapan hipotesis ke-18, yang tahun ini akan diadakan di Malaysia. Hingga saat itu tiba, tim harus bermain dengan 7 mesin yang tersedia, hingga akhirnya memasang mesin baru di 2 Grand Prix yang terakhir. Marc Marquez harus bertahan hidup di Australia dan Thailand dengan 4 mesin yang dimilikinya saat itu, dengan 4 mesin yang dimilikinya saat ini. Di sisi lain, Enea Bastianini bertarung dengan Marc Marquez untuk merebutkan podium kejuaraan, masih memiliki 6 mesin. 5 diantaranya bekas dan 1 baru yang bisa digunakan di Sepang. Di antara pembalap satelit Ducati lainnya, situasi serupa, Alex Marquez punya 5 mesin. Sementara Marco Bezzecchi juga masih punya 6. Rekannya Fabio Di Gia memiliki 5, semuanya dengan kegunaan yang lebih sedikit. Jadi, Marc Marquez paling banyak menggunakan mesin sejauh ini dan paling banyak mengeksploitasi mesin GP23-nya.